Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan nge-review manual lagi ya, yang lagi seru-serunya, yang chapter 41 ya, berjudul Academy Swordsmaster. Nah, di sini masih Art Elf ya. Ternyata yang kita ketahui, kalau gue lihat dari gerak-geriknya sih, dia itu masih ada niatan baik ya, kayak mau nolong MC, tapi di sini masih misterius. Dalam artian misteriusnya tuh, dia sepertinya tahu detail tentang MC ya, apa kendalanya, terus masalah yang dialami MC, apalagi soal kutukan ya. Hanya beberapa orang yang mampu bisa melihat atau mendeteksi kalau seorang itu punya kutukan. Salah satunya ya ada di orang yang menyiksa ya. Mungkin Algojo yang ada di penjara, yang dijuluki penjara iblis ya, yang kemarin artnya masuk situ, yang nangkap beberapa organisasi. Yang kedua ada profesor ya dari akademi. Nah, profesor inilah yang salah satunya ngebantu ngelepasin atau menghilangkan salah satu kutukan yang ada di tubuhnya si MC. Makanya si MC ini tahu kalau ternyata yang ngasih kutukan itu orang tuanya sendiri. Nah, alasannya kenapa itu masih belum jelas. Kenapa si MC ini diberi kutukan sama ayahnya sendiri. Makanya dia, apalagi ingatan dianya pun kayak diilang-ilangin atau kayak diacak-acak. Nah, di sini makanya di sini setelah masuk ke tempat ya yang dimana ada elf ini nih, nah elf ini sepertinya tahu detail nih tentang kutukan itu ya. Kan sisa berapa ya? Kutukan CMC itu ada beberapa ya, lebih dari satu, dan satunya itu udah di lepasin lah atau udah hilang. Sisa beberapa lagi kemungkinan ya. Karena elf ini tahu banget tentang kutukan MC, kemungkinan dia tahu solusi kenapa MC ini dikutuk. Yang kedua, cara ngelepasinya. Dan kalau dia pun nggak bisa bantu untuk ngelepasin sendiri ya, kemungkinan dia bakalan dikasih tahu untuk pergi kemana ya, caranya gimana sama si elf ini. Karena elf ini tuh ternyata kehidupannya itu udah lama banget guys, sekitar 1000 tahun. Nah, kalau kita cocokin tentang kehidupan dia tuh sama berarti sama profesor yang ada di akademinya si MC. Ya, siapa tahu si F ini ternyata adalah gurunya dari profesor yang ada di akademi, kan siapa tahu. Soalnya berhubungan banget nih berdua nih. Kelihatan dari umur, emang elf itu kan umurnya panjang semua. Terus si profesornya juga sama ya, yang berumur panjang, tapi gara-gara ngeluarin seluruh kekuatannya atau mananya untuk ngebantu MC, dia balik lagi ke wujud semula, yaitu jadi tua. Nah, siapa tahu dia ini diberi atau diajari oleh si elf ini nih, yang udah kehidupan udah 1000 tahun. Bayangin, dia udah 1000 tahun, berarti dia bukan orang sembarangan dong identitasnya ini. Nah, dan juga kemungkinan dia tahu organisasi-organisasi gelap yang selama ini MC bantai ya, serta yang bergabung ya, atau punya, entah itu punya dari ayahnya atau ayahnya sendiri yang telah bergabung di organisasi. Sepertinya si Elf ini tahu secara detail. Karena pengalaman hidupnya itu udah 1000 tahun. Bayangin ya, 1000 tahun guys ya, bukan hanya puluhan tahun apalagi ratusan tahun, tapi udah 1000 tahun. Nah, serunya di sini MC pun curiga ya, pasti curiga lah ya. Orang yang belum pernah ketemu, belum pernah dikenal, dan bukan siapa-siapanya MC bisa tahu tentang kutukannya. Nah, makanya dicurigai ini, apakah dia musuh atau ketua, salah satu ketua dari organisasi yang dia bentuk ya, organisasi gelap, atau bukan. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Tapi karena MC ini mempunyai mata seperti naga ya, yang bisa melihat aliran mana seseorang itu gelap, bersih atau ya buruk. Nah, pas dia ngelihat si elf ini, tidak ada atau tidak terjadi mana yang benar-benar gelap ya, seperti musuh-musuhnya MC selama ini atau organisasi yang dia bantai. Apalagi elf itu yang terkenal banget ya di mana-mana tuh, di suatu manhwa, entah itu anime, dia itu dicintai banget sama mana, sama peri-peri mana gitu, atau pohon. Kecuali kalau dianya itu udah berubah jadi
kejam atau udah ngebunuh manusia dan lain-lain. Pokoknya kayak dark elf gitulah. Itu biasanya mananya itu gelap guys, mananya itu lebih ke ada iblis-iblisnya gitu ya, hitam-hitam pekat. Beda cerita sama elf ini yang berwarna-warni, berarti elf ini juga bersih dong. Nah ya, siapa tahu dia salah satu tetua dari akademi yang didirikan itu, kita nggak ada yang tahu ya kan. Siapa tahu dia adalah guru ya dari akademi atau profesor, atau dia juga kenalan yang cuman kayak ngajarin guru-guru yang ada di akademi selama ini ya, kita belum tahu juga sih. Nah di sini tuh gue lagi gambar atau gue lagi mewarnai lah suatu ilustrasi yang di sini MC-nya si Ronan sama si siapa tuh namanya, F-nya ya, elf. Nah, elfnya ini nih yang gue tinggal mewarnai aja sih guys ya, pewarnaan. Jadi kalau kalian mau ada keinginan lah ya, pengen banget belajar ilustrasi, bikin desain, bikin gambar, mewarnai, dan ini gue gunain aplikasi gratis ya, bisa DM IG gue atau bisa langsung di playlist YouTube gue juga udah ada sih semuanya. Gue udah siap-siapin biar kalian nggak bingung lagi. Jadi di sini gue hanya bercerita tentang hobi gue dalam membaca manhwa. Wow, keren sekali ya ini ya. Ceritanya udah mulai ke grup-grup yang gelap itu, organisasi ding. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dia ada di tempat si F ya. Tempatnya ini dilindungi oleh suatu barrier sih, gue lupa pokoknya tuh ya, yang dimana hanya orang-orang yang diizinkan oleh si elf ini nih yang bisa masuk. Tapi kalau kita lihat kenapa dia sendiri di sini ya, dia kayak menyendiri atau menghindari sesuatu hal gitu, makanya dia lebih kayak melindungi tempatnya pakai kekuatan yang nggak kelihatan gitu, jadi bisa dilihat sama orang-orang yang diizinkan aja. Dan di sini juga nggak ada, memang belum dimunculkan elf seperti dia, atau emang nggak ada ya, karena kayak dia satu-satunya gitu tinggal di sini. Tapi kita lihat lagi aja di chapter terbarunya ini, apakah nanti kita bakalan diliatin elf-elf yang lainnya ya, yang sejenis yang memang sedang berada di sini, atau emang ini tempat suatu akademi atau suatu tempat yang emang kayak pensiunan dia ini ya. Tapi padahal seru nih ya, gue pengen tahu nih tentang kutukan si MC kita ini nih, si Ronan nih, kenapa bisa tahu si elf ini ya. Dan dia juga, si MC ini juga mau lagi nyari suatu monster, nggak tahu monsternya buat gue digunain apaan. Gue juga udah lupa nih baca-baca yang kemarin chapternya. Jadi misinya cuman yang gue tahu tuh dia itu MC ini sedang membangun grupnya ini biar semakin kuat, biar melawan monster-monster yang ada di masa depan nanti guys ya. Oke, mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pokoknya terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.